Haleluya, salam damai sejahtera, shalom bagi kita sekalian. Satu sukacita dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu, kami juga percaya kepada setiap perkataan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat Pengkhotbah pasal yang ke-6, ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Dikatakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sebetulnya menghendaki agar kita memiliki karunia, kuasa untuk menikmati. Ada banyak orang dalam menjalani kehidupan sulit untuk menikmati apa yang diperhadapkan dalam kehidupannya. Sehingga tidak sedikit orang yang berkeluh kesah, yang bersungut-sungut, yang sulit untuk bersyukur. Padahal kita mengerti bahwa hidup ini bukan saja diperhadapkan kepada sesuatu yang memang selalu baik, selalu nyaman, tetapi diperhadapkan juga dengan kesukaran, kesulitan, dan lain sebagainya. Kita mengetahui juga bahwa hidup ini begitu singkat. Firman Tuhan berkata 70-80 tahun kalau kita kuat. Tetapi jika dibanding dengan kekekalan, maka hidup ini begitu singkat. Oleh sebab itu kita Pengkhotbah mengajarkan kepada setiap kita agar kita merayakan kehidupan yang singkat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan salah satu cara yang diajarkan kepada kita adalah dengan menikmati segala yang kita hadapi, yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Orang dunia saja tahu bahwa hidup ini singkat, oleh sebab itu harus dinikmati, harus dirayakan. Hanya orang dunia tidak bisa menikmati dengan benar. Orang dunia tidak mengerti bagaimana cara menikmati kehidupan yang singkat ini dengan benar. Tetapi firman Tuhan, anak-anak Tuhan diberikan pewahyuan agar bisa menikmati kehidupan ini dengan benar. Bagaimana caranya? Kita bisa menikmati kehidupan ini, merayakan kehidupan ini, bersukacita di dalam kehidupan ini. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, memiliki karunia, kuasa untuk menikmati. Yang pertama, menikmati dengan rasa syukur dan rasa kasih. Menikmati dengan rasa syukur dan kasih ini merupakan cara kita menikmati dengan benar. Firman Tuhan mengatakan agar kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dan kita tahu mengucap syukur ini bukti bahwa kita beriman. Mengucap syukur bukti bahwa kita berpengharapan. Orang yang bersyukur dia selalu berdiri di depan dan siap untuk menghadapi segala situasi. Orang yang bersyukur tidak mau selalu melihat ke belakang, tidak mau selalu melihat kegagalan, tetapi orang yang bersyukur percaya bahwa segala sesuatu yang diperhadapkan dalam kehidupannya pasti ada batasnya, pasti ada kadaluarsanya. Kesulitan, bahkan kebaikan pun ada kadaluarsanya. Tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita tenang, tidak selamanya kita sukacita. Tetapi kita tahu rasa syukur itu membuat kita melihat Tuhan Sang Pemberi kehidupan ini. Rasa syukur membuat kita melihat Tuhan yang mengaruniakan kehidupan. Yang kedua, bagaimana kita menikmati dengan benar? Menikmati dengan benar adalah menikmati dengan rasa tanggung jawab yang berdampak pada kekekalan. Semua yang diberikan Tuhan, anugerah dan rahmat serta berkat, itu adalah tanggung jawab. Di satu sisi itu adalah kebaikan, itu adalah pemberian. Tetapi di sisi yang lain itu merupakan tanggung jawab. Oleh sebab itu kalau kita bisa mendapatkan kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak, nikmatilah dengan tanggung jawab. Kalau kita diberikan kesehatan, nikmatilah dengan tanggung jawab. Kalau kita mendapatkan berkat serta kekayaan sekalipun, nikmatilah, bersyukur untuk itu. Dan apa? Dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab kenapa? Karena semuanya akan diperhadapkan kepada kita satu kali untuk dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita makan makanan yang enak,
Rasanya kita mau makan semuanya, padahal sebetulnya kita bisa makan semuanya. Tetapi dari makanan yang kita makan, Bapak Ibu Saudara, itu juga bisa mengundang penyakit, membuat kita tidak sehat. Tetapi ketika kita mengambil porsi yang baik, mengambil porsi yang tepat dengan bertanggung jawab, saya percaya kehidupan kita akan jauh lebih baik. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menikmati dengan benar? Menikmati dengan mengerti. Alkitab mengajarkan kepada kita, taati dulu firman Tuhan. Hadapi dulu situasi dengan percaya. Nanti baru kita mengerti. Jangan kita berpikir bahwa semuanya harus saya mengerti dulu. Semuanya harus saya paham dulu. Baru saya mau taati. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, taat dulu baru kita mengerti. Prinsipnya seperti pemazmur katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ada kalanya hal yang pahit yang harus kita telan. Tetapi setelah itu kita mengerti kenapa? Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Karena itu, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, nikmatilah kehidupan yang singkat ini. Tetapi nikmatilah dengan benar. Supaya kita menerima apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita menerima karunia untuk menikmati sesuai dengan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan kehidupan ini. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.